Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu kembali bersama Bu Guru di pembelajaran tematik, yaitu tematik 3B, subtema 1, pembelajaran 1. Hari ini kita akan mempelajari yaitu 1. Mengenal dongeng, 2. Mengetahui manfaat tumbuhan, 3. Mengamalkan Pancasila sila kedua, dan yang keempat mewarnai gambar. Tahukah teman-teman apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu bukan sesuatu yang pernah terjadi atau yang betulan terjadi ya, tapi hanya sebuah khayalan. Sifatnya menghibur dan mengandung nilai pendidikan di dalamnya. Yuk, sekarang kita membaca dongeng Si Pohon Pepaya dan Ubi. Silahkan dibuka buku tematik 3B halaman 2 dan 3. Kita mulai baca bersama-sama yuk. Si Pohon Pepaya dan Ubi. Dahulu kala, pohon pepaya dan pohon ubi adalah sahabat yang saling menyayangi. Mereka berdua selalu tumbuh berdampingan. Mereka berdua hampir mempunyai kemiripan yang sama. Meskipun berbeda bentuk dilihat dari batang dan daunnya, batang pohon pepaya lumayan besar dan menjulang, sedangkan batang pohon ubi kecil dan merambat. Daun pepaya lebar, sedangkan daun ubi kecil. Suatu ketika datang musim kemarau yang panjang. Tanah mulai menjadi kering dan tandus. Meskipun demikian, pohon pepaya dan pohon ubi tetap bertahan. Mereka hanya minum air embun yang datang di pagi hari. Pada suatu waktu datanglah seekor burung elang. Ia hinggap di sebuah pohon dan berkata, "Wahai pohon pepaya, aku lihat tumbuhan lain satu persatu layu dan daunnya berguguran. Mengapa kamu dan ubi masih tampak segar?" Lalu si pohon pepaya menjawab, "Aku dan sahabatku ubi sangat menyukai tempat ini. Banyak tersimpan kenangan suka dan duka yang telah kami lalui di tempat ini." Elang berkata, "Aku sangat kagum dengan persahabatan kalian. Meskipun kemarau melanda tempat ini, tetapi kalian tetap bertahan dan menghargai tempat ini. Persahabatan bagi kami adalah hal terindah," ujar ubi. "Baiklah, aku pamit pergi menuju tempat sumber air ya," ujar elang. "Iya, hati-hati di perjalanan elang," kata pohon pepaya dan ubi. Si burung elang mengepakkan sayapnya. Ia terbang meninggalkan si pohon pepaya dan ubi. Kemudian pohon pepaya berkata ke sahabatnya itu, "Wahai temanku ubi, hari ini kau terlihat sangat lelah. Apakah kamu baik-baik saja?" Ubi menjawab, "Tidak apa-apa temanku pepaya, aku masih dapat bertahan meski terasa haus." Pepaya berkata, "Aku akan menjatuhkan buahku yang masak dan memecahkannya di atas tanah untuk kau minum airnya." Kemudian si pepaya menjatuhkan buah terakhirnya yang masak, lalu memecahkannya hingga mencair. "Terima kasih atas budi baikmu pepaya, sahabatku," ujar si ubi. Pepaya berkata, "Sama-sama temanku, aku juga berterima kasih. Karena akarmu selalu mengikat erat akarku saat angin kencang mencoba menjatuhkan aku." Pada keesokan harinya cuaca terlihat mendung sekali. Semua makhluk hidup yang telah mengalami kekeringan air mulai bersorak gembira dan bersyukur.
Alhamdulillah, hujan akan segera turun, teriak mereka dengan riang gembira. Si pohon pepaya dan pohon ubi juga sangat gembira. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Air hujan mengisi kembali kolam dan sawah yang kering. Beberapa hari kemudian, suasana tempat si pohon pepaya dan ubi menjadi subur kembali seperti sedia kala. Cerita dongeng ini diambil dari dongeng.blogspot.com. Nah, teman-teman, dari pelajaran atau dari dongeng tadi, pelajaran apa yang bisa teman-teman ambil? Silahkan sebutkan masing-masing ya. Di dalam dongeng tadi ada 2 tumbuhan yang disebutkan, yaitu pepaya dan ubi. Sekarang kita akan mengetahui manfaat tumbuhan. Pertama, sebagai paru-paru kota. Jadi sebuah kota paru-parunya adalah tumbuhan. Kedua, tumbuhan bermanfaat untuk menyejukkan dan membersihkan udara. Ketiga, dapat membantu menyerap gas karbon dioksida dan berbagai polutan di udara. Jadi semua polutan yang ada di udara semuanya diserap oleh tumbuhan. Keempat, menghasilkan oksigen. Semakin banyak oksigen yang dihasilkan, makin lebih segar dan bersih. Kelima, tumbuhan sebagai tempat menyimpan cadangan air. Dan keenam, mencegah terjadinya longsor. Inilah beberapa manfaat dari tumbuhan. Silakan cari manfaat lain dari tumbuhan yang ada di sekitar kamu. Selanjutnya, teman-teman, masih hafal gak lambang sila kedua? Yap, betul, rantai. Lambang sila kedua adalah rantai emas yang berbentuk lingkaran dan segi 4 yang saling berkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Kalau bunyinya masih pada hafal kan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masya Allah, keren. Selanjutnya, di dalam sila kedua ada makna yang terkandung. Makna yang pertama, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedua, senang menolong orang lain dan juga sesama makhluk Tuhan seperti tumbuhan dan hewan. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan agar tetap segar dan asri. Keempat, memelihara tanaman dengan baik. Nah, inilah beberapa makna dari sila kedua Pancasila. Bagaimana sih pengamalan sila kedua di dalam keluarga? Tadi di makna Pancasila, salah satunya adalah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contohnya, di dalam keluarga, ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga serta membantu ayah mencari nafkah. Sofia tugasnya menyiram tanaman, Said menyapu halaman, dan Salman membuang sampah. Ini contoh tanggung jawab dari keluarga Sofia ya. Kalau tugas teman-teman di dalam keluarga apa nih? Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan latihan. Latihan hari ini yang pertama, membaca dongeng si pohon pepaya dan ubi di tematik 3B halaman 3. Silahkan kirim melalui voice note. Kedua, warnailah gambar di tematik 3B halaman 7
dengan teknik gradasi. Itulah untuk latihan hari ini dan juga materi tematik hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.